Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa dari kelas AK102 Program Studi Akuntansi, Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memaparkan presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen tentang kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis. Kali ini saya mengangkat kisah sukses Pak Jonan dalam mengubah PT KAI. Berikut kita simak paparannya. Ignatius Jonan adalah seorang pemimpin yang dikenal sebagai pembawa perubahan di PT KAI Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Jonan lahir di Singapura pada tahun 1963 pada tanggal 21 Juni dan menempuh pendidikan di Surabaya dan Universitas Airlangga. Ignatius Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan Indonesia dan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dia dikenal karena kepemimpinannya yang transformasional di KAI, di mana ia berhasil melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi perusahaan. Mengapa sih sosok Pak Jonan itu menarik untuk kita analisis? Ignas, Pak Jonan sendiri menarik untuk dianalisis karena ia telah berhasil melakukan transformasi besar-besaran di KAI, sebuah organisasi yang sebelumnya mengalami banyak kerugian dan kualitas layanan yang rendah. Dengan pendekatan kepemimpinan yang transformasional, Pak Jonan berhasil membalikkan situasi tersebut menjadi keuntungan dan meningkatkan kualitas layanan. Dia berhasil mengubah citra KAI dari perusahaan yang kurang efisien dan tidak terorganisir menjadi salah satu perusahaan transportasi yang lebih baik di Indonesia. Transformasi yang dilakukan oleh Pak Jonan di PT KAI adalah contoh nyata bagaimana kepemimpinan transformasional dapat membawa perubahan signifikan dalam organisasi. Apa saja sih perubahan signifikan yang dapat dikelola oleh Pak Jonan pada saat itu? Nah, ini dia beberapa perubahan signifikan yang dikelola oleh Ignatius Jonan di PT Kereta Api. Yang pertama, adanya penghapusan tiket karcis dan penerapan etiket. Pengaturan penjualan tiket melalui teknologi internet. Pak Jonan memperbaiki layanan penjualan tiket dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga mengurangi praktek calo dan penumpang ilegal. Kedua, peningkatan kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum seperti toilet di stasiun. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Pak Jonan memperbaiki sistem manajemen dan sumber daya manusia di KAI yang berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, pemberlakuan gerbong khusus wanita dan area bebas rokok di seluruh peron kereta. Yang terakhir, yang kelima, penghapusan KRL ekonomi non-AC dan penambahan rute. Kepemimpinan dalam perubahan. Peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan ini, Pak Jonan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan perubahan dengan mempraktikkan gaya kepemimpinan transformasional. Ia memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Ia juga menggunakan mekanisme reward and punishment, serta memberikan contoh dalam kepemimpinannya. Pak Jonan memimpin dengan prinsip leading by example. Ia sangat disiplin dan tegas dalam pekerjaannya, serta berkomitmen untuk mendalami bidang transportasi. Meskipun tidak ada pengalaman sebelumnya, pendekatan langsung dan komitmen ini kemungkinannya mengambil keputusan yang tepat mendorong transformasi positif dalam perusahaan. Kemudian inovasi apa yang dilakukan Pak Jonan? Yang pertama tadi penggunaan teknologi internet untuk manajemen penjualan tiket dan layanan pelanggan. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan dengan perbaikan infrastruktur seperti toilet dan fasilitas umum perkeretaapian. Yang ketiga, pemberlakuan gerbong khusus wanita dan area bebas rokok. Yang terakhir, sistem boarding
pas dan etiket, yaitu mengurangi praktek calo dan penumpang ilegal serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Bagaimana sih inovasi tersebut dapat berpengaruh pada organisasi, pasar, atau masyarakat? Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Jonan berdampak positif pada organisasi, pasar, dan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional KAI membuat pengguna merasa puas dan lebih nyaman menggunakan layanan kereta api. Selain itu, inovasi ini juga meningkatkan daya saing KAI di industri transportasi dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Ada peningkatan kepuasan dari pelanggan dengan layanan yang lebih baik dan lebih bersih. Kemudian ada juga pengaruhnya peningkatan kenyamanan dan keselamatan bagi para penumpang. Kemudian pengurangan percaloan tiket dan peningkatan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adanya juga peningkatan keuntungan bagi KAI dari 83,5 miliar kerugian menjadi 154,8 miliar keuntungan dalam 1 tahun. Eh, Itulah tadi pembelajaran dan rekomendasi yang perlu kita ambil adalah pentingnya komitmen untuk membuat perubahan dan mengikuti contoh yang baik, dan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam menghadapi perubahan dan mendorong inovasi. Rekomendasi untuk organisasi serupa adalah untuk selalu mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan layanan dan kualitas, serta membangun budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada pelanggan. Menerapkan gaya kepemimpinan yang transformasional, memotivasi karyawan, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanannya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Ignatius Jonan sendiri adalah contoh nyata dari pemimpin yang berhasil melakukan transformasi besar-besaran di organisasi yang menghadapi tantangan besar. Dengan pendekatan kepemimpinan transformasional, Pak Jonan berhasil memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas jaringan kereta api di Indonesia. Kepemimpinan Pak Jonan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya komitmen, disiplin, dan inovasi dalam menghadapi perubahan. Dia berhasil mengubah citra PT KAI dari perusahaan yang kurang efisien dan tidak terorganisir menjadi salah satu perubahan transportasi yang lebih baik di Indonesia. Transformasi yang dilakukan oleh Pak Jonan di PT KAI adalah contoh nyata bagaimana kepemimpinan transformasional dapat membawa perubahan signifikan dalam organisasi. Berikut adalah paparan saya tentang kisah sukses Pak Jonan yang berhasil mengubah PT KAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.